2 hari sebelum ulang tahunnya, Jokowi mendapat kado spesial. Roy Suryo dan Dr. Tifa Fauziatyasuma atau Dr. Tifa, dua figur yang selama ini sangat gigih mempersoalkan keaslian ijazahnya, ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun Joko Widodo tampaknya belum bisa menarik nafas lega, dan ini belum bisa dikatakan sebagai kado spesial yang sempurna karena kedua orang ini tidak langsung ditahan, namun justru sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Jangan dilihat bahwa keputusan dari dokter di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu merupakan keputusan medis biasa karena adanya penyakit bawaan keduanya, gitu ya. Jadi ini harus kita lihat bukan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan medis, bisa diduga ada pertimbangan politis atau tepatnya tarik-menarik kepentingan politik di balik keputusan itu. Sebab keputusan penyidik menangkap keduanya selain janggal dan mencurigakan, karena kan mereka ini selama ini kooperatif, diminta mereka melakukan wajib lapor dan terus itu juga dipenuhi oleh mereka. Tapi kenapa kok kemudian tiba-tiba ditangkap? Nah, ini yang juga menimbulkan bukan hanya kecurigaan tetapi reaksi yang sangat keras dari publik, dan ini tentu saja merugikan citra pemerintahan Prabowo Subianto. Kenapa? Ya karena bagaimana mungkin misalnya ada sebuah pemerintahan seperti pemerintahan mandiri seperti Prabowo, tapi kemudian ada seorang figur mantan presiden seperti Jokowi yang masih bisa terus cawe-cawe di dalam kekuasaan. Kado itu baru akan menjadi spesial dan sempurna bagi Jokowi bila akhirnya penyidik Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, menyerahkan keduanya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta, atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini disebut sebagai penyerahan tahap 2. Ya, ini penyerahan tahap 2 itu adalah penyerahan kelengkapan alat bukti lain termasuk para tersangka. Nah, kalau kemudian nantinya ini penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk menyerahkan Roy Suryo dan Tifa ke kejaksaan atau penyerahan tahap 2, bola panasnya itu akan bergulir di tangan kejaksaan. Apakah jaksa juga kemudian melanjutkan penahanan itu dan kemudian jaksa penuntut menyusun surat dakwaan dan berkas tersangka kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Ini yang saya kira masih harus kita tunggu lagi. Tapi sejauh ini oke lah, kita bisa menyebutnya bahwa Jokowi itu menang 1-0 lah, karena bersamaan dengan menjelang ultahnya ke-65 ini Jokowi punya beberapa agenda besar. Pertama, dia secara resmi akan dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, atau dalam bahasa Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali disebut sebagai penjaketan, mengenakan jaket Ketua Dewan Pembina. Dan posisi Ketua Dewan Pembina PSI ini kita bisa membayangkan sama seperti halnya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar di era Orde Baru, yakni di eranya Presiden Soeharto. Jadi yang menjadi Ketua Umum itu ya sebenarnya dia adalah Ketua Harian. Kalau sementara ini kan PSI memang agak lucu itu, ada Ketua Umum yang sebenarnya tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya kesibukan apa-apa, tapi kemudian mengangkat Ketua Harian. Ya kalau Ketua Umumnya ini dijabat oleh Kaisang Pangarep, putranya Jokowi, sementara Ketua Hariannya dijabat oleh mantan politisi Nasdem Ahmad Ali. Agenda kedua yang tidak kalah besar dan bahkan lebih serius ini, yakni Jokowi itu akan melakukan safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang sudah disebutkan itu kan ke Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPP Bidang Politik Bestari Barus, kunjungan itu akan dilakukan mulai bulan Juni ini. Jadi kalau bulan Juni kan sekarang sudah tanggal 20 ya, tinggal 10 hari lagi, artinya itu akan segera. Dan rangkaiannya itu harus, kalau menjadi keadilan sempurna ya berarti tanggal 19 ditangkap, kemudian tanggal 21 atau 22, tapi tanggal 21 itu kan hari Ahad, hari libur, nggak mungkin ini diserahkan Roy Suryo dan Tifa diserahkan ke kejaksaan, dan kemudian setelah itu disebutkan tadinya katanya kabarnya tanggal 26 sampai 28 Juni ini akan dilakukan kunjungan ke Lampung. Artinya dimulai dari bulan Juni ini Joko Widodo akan mulai disibukkan dengan agenda-agenda politik yang mensyaratkan situasi di lapangan harus benar-benar kondusif. Dan syarat utama itu agar kondisi di lapangan itu harus betul-betul kondusif adalah soal keabsahan ijazah dari Joko Widodo. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, setidaknya Jokowi itu berhasil menyingkirkan kedua orang itu, sehingga ini dia tidak menjadi penghalang dan ganjalan konsolidasi kekuatan politik yang akan dilakukan. Dan itu semacam justifikasi secara hukum lah, seperti itu ya. Dia bisa mengklaim tuh buktinya mereka ditangkap oleh kepolisian, ya berarti kan polisi punya bukti yang cukup kuat apa yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Namun dengan tidak segera ditahannya Roy dan Tifa karena mereka masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, ini jelas merupakan sinyal kuat bahwa Jokowi itu belum bisa sepenuhnya mengendalikan kepolisian dan memaksakan semua kehendaknya. Jadi artinya pokoknya segera ditahan
ditangkap, kemudian ditahan dan diserahkan ke kejaksaan dan kemudian segera dilimpahkan ke pengadilan. Bagaimanapun juga langkah penyidik menangkap Roy dan Tifa yang mendapat perlawanan publik itu akan sangat merugikan citra pemerintahan Prabowo. Sementara pemerintahan Prabowo itu sekarang ini selain dia harus melakukan konsolidasi secara internal, juga harus melakukan konsolidasi opini publik. Prabowo harus merebut kembali kepercayaan publik di tengah krisis ekonomi dan munculnya gelombang unjuk rasa mahasiswa. Kalau nanti ditambah ketidakpuasan publik dalam penegakan hukum karena Roy Suryo dan Tifa itu ditahan, ini kan akan memicu gelombang yang tidak kalah besarnya, dan ini pasti merugikan pemerintahan Prabowo. Sekarang ini saja kalau Anda cermati di berbagai media, banyak pengamat yang secara terbuka menyebut peristiwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sebagai bukti nyata bahwa pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo itu masih sangat kuat. Polda Metro Jaya sendiri dalam jumpa persnya membantah adanya cawe-cawe itu ya, cawe-cawe Jokowi, meskipun tidak disebut cawe-cawe Jokowi. Penangkapan Roy dan Tifa sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, katanya prosedur normal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai pelimpahan tahap 2 setelah berkas perkaranya dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi kalau polisi tidak segera melakukan pelimpahan tahap 2 dengan menyerahkan tersangka dan alat bukti lainnya, kita mendapat konfirmasi ada tarik-menarik kekuatan politik yang sangat kuat antara kubu Jokowi yang harus diakui pengaruhnya masih kuat dalam pemerintahan Prabowo dengan kubu Prabowo dan para pendukungnya yang sekarang ini memang mulai terlihat menjaga jarak dengan Jokowi dan sekaligus merupakan upaya untuk memenangkan. Ya teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan masih terkait ya soal isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo yang kini hingga sampai saat ini masih terus bergulir di media sosial. Nah teman-teman, kita melihat sebuah berita yang beredar di media sosial saat ini. Polisi tangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Bagaimana duduk perkaranya? Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwa Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa Cisuma alias Dr. Tifa sebagaimana bagian proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, teman-teman, kita lihat langsung bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa mereka sebelumnya sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus tudingan ya ijazah palsu mantan Presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo. Mereka dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kesempatan ini kita lihat teman-teman bahwasanya Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2026 tepatnya pagi hari, ungkap kuasa hukum dari mereka. Dalam keterangan pers pada Jumat siang, 2 orang itu ditangkap terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang digulirkan di media sosial hingga sampai saat ini, dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanuddin mengatakan bahwa mereka ditangkap ya seiring pelaksanaan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Teman-teman, kita lihat dari pihak penyidik ya mengatakan ya di Treskrimum ya Polda Metro Jaya telah melakukan ya bagaimana terhadap para tersangka yaitu saudara Roy Suryo dan saudari Dr. Tifa ya, dan dijelaskan bahwa tahap kedua merupakan tindak lanjut dari berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas inilah yang lantas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman mengatakan bahwa sebelumnya ya diberitakan bahwasanya tersangka kasus ditudingan ijazah palsu Presiden ke-7 yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa ya ditangkap Polda Metro Jaya pada hari Jumat, dan Roy Suryo dijemput di rumahnya sekitar pukul 7 WIB ya, adapun Tifa diamankan di apartemennya pada pukul 6 juga. Dan pada hari itu juga ya Roy Suryo dan dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya ya, kata kuasa hukum Roy Suryo yaitu Khozinuddin dalam keterangan tertulis. Nah teman-teman, kita lihat bahwa informasi soal penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu adalah merupakan babak baru dari proses hukum yang menjerat keduanya. Awal Juni lalu Polda Metro Jaya menyebut berkas penyidikan Roy Suryo dan Dr. Tifa telah mereka limpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Anggun Jakarta. Dalam hal ini Dr. Tifa ditangkap dalam waktu yang berdekatan dengan penangkapan Roy Suryo juga teman-teman ya. Dan kita lihat bahwa kuasa hukumnya ya Ramadasya menyebut Tifa hendak berangkat ke kampus Universitas Indonesia saat ditangkap. Ya, Ramadasya
berkata bahwa Tifa sedianya akan menjalani sidang ya akhir program doktoral yang dijalani di Fakultas Kedokteran UI, tapi karena ditangkap jadi sidang di Polda, dia bersedia untuk mengikuti juga. Dan kita melihat bahwa siapa tersangka lainnya juga dalam kasus ini, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. 8 ya orang ditetapkan kepolisian menjadi tersangka. Roy Suryo, Dr. Tifa tersangka itulah. Egy Sujana kemarin kita melihat sudah diberikan restoratif, dan juga Tri Royani, dan juga sebagai Fadila Effendi, dan Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar. Nah, kita lihat bahwa Egy, Kurnia Rizal Rustam, dan Damai dijerat pasal 160 KUHP. Mereka dituduh menyebar hasutan kepada publik untuk melakukan kekerasan kepada penguasa hukum ya. Dan sementara itu teman-teman, kita melihat bahwa Rismon Sianipar dijerat pasal yang sama seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Dan ke-8 tersangka ini 3 diantaranya telah dibebaskan dari proses hukum: Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar. Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidik atau SP3 ya untuk ketiganya. Alasannya mereka sepakat untuk menuntaskan proses hukum lewat jalur restoratif justis, teman-teman. Jadi ini teman-teman terkait ya isu penangkapan dari pihak keluarga RRT ya. Dikatakan bahwa Roy Suryo ya dikabarkan telah ditangkap oleh ya penyidik Polda Metro Jaya pada hari Jumat pagi, dan juga dengan jarak yang berdekatan langsung ya Dr. Tifa juga ditangkap di tempat departemennya, yang dimana hendak mengikuti ya sidang kedokterannya ke kampus, dan hal itu batal karena mengikuti sidang di Polda Metro Jaya. Dan untuk itu teman-teman, kita berharap agar ya apapun hasil dari pihak penyidik, tentunya ya kita sebagai masyarakat Indonesia sangat menunggu dengan hasil yang sangat memuaskan, yang tanpa ada permainan hukum di dalam kasus ini. Kita melihat karena kasus ini sudah cukup lama sekali teman-teman, sudah bertahun-tahun, namun baru pada saat ini ya semakin masuk di babak baru, dan biarlah babak baru ini ya akan membuktikan siapa pemenang dalam perkara kedua belah pihak ini, apakah pihak Pak Jokowi atau juga pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah teman-teman, katanya ini akan segera ya dipanggil ke persidangan di pengadilan, dan kita lihat apakah ya Pak Jokowi juga ya benar-benar menepati janjinya untuk membawa ijazah aslinya ke pihak ya penegak hukum, atau di depan para majelis hakim, atau di tempat pengadilan. Jadi teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait ya isu penangkapan Roy Suryo dan bersama dengan Dr. Tifa, silakan teman-teman berikan tanggapan Anda dalam melalui cuplikan video yang barusan kita saksikan ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam untuk perubahan.